Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat asuhan keperawatan di tatanan keperawatan gawat darurat. Ya, jadi sebelum kita mulai, mari silakan kalian berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang konsep kegawat daruratan ya. Apa itu gawat darurat, gawat tidak darurat, dan pasien kritis itu seperti apa. Konsep-konsep dasarnya sudah kalian dapatkan. Untuk di sini mungkin agak sedikit penting nanti bakal ada pengembangan-pengembangan dari kalian. Nanti akan saya berikan satu kasus atau tugas, dan silahkan diperhatikan videonya dengan seksama untuk dibuat satu resume dan pembuatan asuhan keperawatan nanti sebagai evaluasi di akhir. Ya, mari kita mulai. Bagaimana sih kita menyusun asuhan keperawatan atau dokumentasi asuhan keperawatan, atau bagaimana menegakkan diagnosa atau diagnosa yang muncul apa saja di tatanan asuhan keperawatan. Oke, kita mulai. Ya, sebentar. Ya, apa sih asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat? Seperti apa? Ya, konsep umum asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. Pertama, pasiennya itu pasti datangnya ke IGD gitu ya. Pasiennya atau penderitanya atau pasiennya mengalami kegawatan gawat tidak darurat gitu ya, datang ke IGD. Kemudian karakteristik pasiennya itu dia perlu pertolongan yang cepat, tepat, efektif untuk mencegah terjadinya kematian atau kecacatan. Non-malefisiensi untuk nilai etiknya, dan beneficiency. Kita harus melakukan yang terbaik, dan non-malefisiensi mencegah terjadinya kecacatan atau kematian pada pasien. Oke, jadi pasien-pasien gawat darurat itu memerlukan kecepatan, ketepatan, kecermatan pada penanganannya. Intinya kita kejar-kejaran dengan waktu, jangan lelet. Jadi waktu adalah hal yang, ya tadi saya bilang, hal yang sangat penting. Jadi jangan lelet, harus cepat, tepat, cermat. Ukuran keberhasilannya adalah waktu tanggapnya seperti apa untuk kita menstabilkan kondisi pasien. Kondisi pasien menjadi stabil kembali. Hasil akhirnya adalah di IGD kita menstabilkan pasien sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Oke, sebelum dirujuk, nantinya dirujuk ke ICU, nanti kita akan jelaskan bagaimana alur layanan di keperawatan gawat darurat. Intinya tujuan akhir di sini adalah menstabilkan kondisi pasien untuk mencegah terjadinya kecacatan atau kematian. Maka yang harus diperhatikan pada kegawat daruratan, kondisi hemodinamiknya adalah fungsi vital dari pasien itu sendiri. Fungsi vital terdiri dari airway, jalan napas, pastinya jalan napas, 2 breathing, pernapasannya,
Kemudian selanjutnya sirkulasi, peredaran darahnya, disability, kesadaran atau fungsi sarafnya seperti apa. Nah, semuanya ini A, B, C, D, E, ada exposure satu lagi ya, yang primary surveinya. Kalau terlambat diketahui atau terlambat ditolong, diperbaiki dalam waktu singkat, kitanya tidak, nanti kita simulasikan. Oke, kita ada simulasi. Ini akan menyebabkan kematian atau kecacatan kepada pasien. Jadi intinya adalah kecepatan, ketepatan, kecermatan dalam penanganan dalam setiap masalah. Airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Ya, satu lagi. A, B, C, D, E. Walaupun pada kondisi-kondisi tertentu, memang pada pasien jantung terutama itu CAB gitu ya, tapi multiple trauma ABC juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana penanganan gawat daruratnya untuk ABC tadi? Nah, biasanya yang dilakukan di gawat darurat itu merupakan pelayanan medik dasar untuk mengatasi kegawat daruratannya. Intinya adalah tadi saya bilang menstabilkan kondisi pasiennya dulu. Apa yang distabilkan? Apa yang ditangani? Pertama, jalan napas. Kalau ada masalah di pernapasan, bebaskan jalan napasnya. Pernapasan, pola napasnya bermasalah, ada yang terjadi pertukaran gas dan lain-lain, distabilkan kembali. Peredaran darah, misalkan pasien hipovolemi, hipervolemi, atau krisis hipertensi, lain-lain, itu distabilkan kembali. Kesadaran, pasien mengalami penurunan kesadaran, misalkan terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial atau resiko gangguan perfusi jaringan cerebral di jalan napasnya, resiko aspirasi, itu ditangani secara tepat, cepat, cermat, dan sesegera mungkin untuk mencegah kecacatan. Jadi impact-nya adalah dokumentasi asuhan keperawatan itu harus memang agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda untuk dokumentasinya. Oke. Dan asuhan keperawatannya juga agak sedikit berbeda. Masalahnya dia harus memang dilakukan secara cepat. Jadi ada masalah langsung atasi, evaluasi. Ada masalah, atasi, evaluasi. Jadi langsung gitu ya. Karena rata-rata apalagi yang merah itu cuma 10 menit, yang kuning 30 menit gitu ya. Jadi nggak lama-lama, nggak nyampe, misalkan kalian menentukan tujuan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, nggak kayak gitu, hitungannya menit untuk dievaluasinya gitu ya. Ya, untuk pelayanan gawat darurat itu kebagi jadi 3. Ada pra rumah sakit, ada intra rumah sakit, dan antar rumah sakit. Pra rumah sakit yaitu sebelum dibawa ke rumah sakit. Biasanya di sini perawat-perawat pre-hospital ya, yang biasanya yang bareng ambulan gitu ya. Data misalkan ada kecelakaan, multiple trauma, nah di sana kita stabilkan supaya dia selamat sampai ke rumah sakit. Untuk di rumah sakit itu nanti kita triase lagi, tetap menjaga kondisi pasien tetap stabil dan dilakukan tindakan selanjutnya untuk mengembalikan pemulihan pasien gitu ya. Rumah sakit, antar rumah sakit. Kalau antar rumah sakit ya melakukan rujukan misalkan kalau tidak ada layanan yang ada di rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, karakteristik kondisi gawat darurat ini sulit diprediksi ya. Tingkat kegawatan dan jumlah pasien itu sulit diprediksi. Makanya kalau dinas di IGD mah apa ya? Kalau boleh dibilang kita bukan jarang duduk, susah untuk duduk gitu ya. Kalau lagi penuh, wow penuh banget gitu ya. Jadi sulit diprediksi. Tiba-tiba terjadi banyak ada KLB misalkan keracunan, wah langsung
Makanya perlu biasanya ya perlu manajemen atau tata kelola di tingkat ini kebijakan bahwa untuk rujukan-rujukan itu ada apa namanya, ada sistem rujukannya kemana. Kalau pasien ini kemana rujuknya, itu di triase awal di pra rumah sakit itu kita harus tahu gitu ya. Nggak mungkin apa namanya, kita merujuk kondisi gawat daruratnya tidak sesuai dengan kondisi karakteristik dari pasiennya. Nah, dalam penanganannya juga itu ada keterbatasan waktu, makanya harus cepat kita data sarana. Jadi memang yang dipakai memang selain tensi, ya kita, tangan kita, kuping kita, look, listen, and feel kayak gitu, gitu ya. Sarana, pengkajian, diagnosa, dan tindakan. Intinya kita hanya di gawat darurat tuh menstabilkan kondisi pasien. Selanjutnya, tindakan selanjutnya di ruangan lain, gitu ya. Biasanya kalau gawat masuk ke dalam kondisi kritis, masuk ke resus dulu, sudah stabil, bisa dioperasi ke ruang OK. Nah, nanti kita lihat sistem rujukannya seperti apa, tergantung dari triasenya. Kemudian di IGD itu pelayanannya itu nggak mengenal kasus, nggak mengenal usia, nggak mengenal apa. Jadi bisa pasien objin masuk, bisa. Pasien anak bisa, pasien dewasa bisa, gitu ya. Kemudian tindakan tadi ini sering saya ulang-ulang, tindakannya memerlukan kecepatan, ketepatan yang tinggi, dan saling ketergantungan antara profesi kesehatan. Kolaborasinya di sini memang diperlukan. Kita nggak bisa sendiri-sendiri dalam kegawat daruratan. Masalahnya ada tindakan-tindakan yang harus memperhatikan aspek legalnya, mana yang boleh dilakukan perawat, mana yang tidak boleh, gitu ya. Nah, tadi pelayanan kesehatannya multidisiplin, saya bilang ada laboratorian, ada perawat, ada dokter, ada ambulan, ada rohaniawan, ada dokter, gitu ya. Dan ini kita saling berkolaborasi untuk mengatasi masalah pasien, gitu ya. Segera, secepat, tepat, secepat mungkin dan setepat mungkin, gitu ya, dan secermat mungkin untuk mengatasi masalah pada pasien. Itu. Nah, sekarang tadi sudah saya bahas sekilas bahwa sebelum di pra triase, ada triase bencana, ada triase di IGD juga. Apa sih triase? Triase itu merupakan pemeriksaan klinis secara singkat, cepat, tepat, dan alangkah bagusnya itu cermat untuk menentukan tingkat kegawatan dari pasien. Kemudian jenis pertolongan yang harus diberikan, jenis rujukan yang tadi saya bilang, kita harus ngerujuk kemana, yaitu dari triase, gitu ya, serta transportasi yang dibutuhkan. Triase bisa dilakukan, bisa di lapangan, itu pre-hospital saya bilang, bisa di ruangan IGD. Ya kalau di lapangan ya kita harus jelas nanti triasenya mana yang menjadi wilayah rujukan, yang kedua mana rumah sakit yang memang sesuai dengan karakteristik kondisi pasien yang kita temukan. Kalau di IGD, ya tadi selain rujukan pertolongan pertama yang tepat, alat yang tepat, rujukannya ya ruangan mana nanti untuk mengatasi masalah tadi ya, ke spesialis mana itu yang harus melakukan tindakan. Oke. Makanya kalau di ruangan kegawat darurat itu kan banyak ada kadang dibagi lagi gitu ya. Ada kegawatan obstetrik gitu ya. Ada yang jantung, ada ruang resus, kemudian ada ruang kegawatan untuk trauma medik gitu ya. Ada yang untuk trauma, ada untuk medik, ada untuk gawat darurat, ada untuk anak, tadi ada untuk ibu obstetrik.
dan lain sebagainya gitu ya. Itu biasanya dipilah-pilah di triase tadi, triase rumah sakit gitu ya. Nah, sekarang triase di lapangan. Oh, kategori triase dulu. Kategori triase. Ada beberapa sih sebenarnya triase, ada ATS, ada merah, kuning, hijau gitu ya. Ya, yang biasa dipakai sih merah, kuning, hijau gitu ya. Merah kita kategorikan untuk pasien-pasien yang darurat dan mengancam jiwa. Memerlukan biasanya tindakan segera 10 menit. Biasanya masalah-masalah pernapasan. Kuning, gawat, pasiennya gawat tapi nggak mengancam jiwa. Ini biasanya 30 menit diperlukan tindakan. Hijau itu nggak gawat, tapi biasanya contoh pada pasien cedera ringan, kesadaran penuh. Kalau merah biasanya dengan penurunan kesadaran yang berat. Oke. Kalau hitam ya mati, ya sangat parah, tidak ada harapan untuk hidup, begitu ya. Sekarang di triase lapangan bencana itu sangat dinamis, tergantung dari keadaan, jumlah korban dan kemampuan penolong. Harus cepat masalahnya, gitu ya, penilaiannya, dan harus sesegera mungkin untuk dilaporkan. Biasanya sangat sulit kalau di lapangan, kurang sensitif atau spesifik, dan mungkin jauh dari sempurna. Karena kondisinya bisa berubah-berubah, dinamis tadi. Sekarang pasiennya merah, tiba-tiba hitam, gitu ya. Pasiennya kuning, tiba-tiba merah. Atau kuning, tiba-tiba hitam. Karena dinamis, dan kalau banyak nanti agak susah juga, gitu ya. Tapi tetap penting untuk dilakukan. Kenapa? Untuk prioritas penanganan dan transportasi rujukannya kemana. Harus tetap penting. Walaupun memang ketepatannya biasanya agak kurang spesifik ya. Misalnya jauh dari sempurna. Tapi tetap harus dilakukan. Sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik. Oke. Triase di IGD. Kenapa diperlakukan? Kenapa harus ada triase di IGD? Karena tadi yang di lapangan itu nggak spesifik. Nah, di IGD ini harus lebih spesifik karena alat dan lain-lain lebih mendukung, gitu ya. Harus lebih baik dan harus lebih spesifik. Oke, karena tenaga dan lain-lain itu sudah. Makanya salah triase di awal itu hati-hati ya, bisa menyebabkan kesalahan tindakan selanjutnya. Makanya tim triase di awal itu harus pintar-pintar masalahnya untuk menentukan tindakan selanjutnya harus diapa, gitu ya. Kemudian ya tadi kenapa triase harus dilakukan di IGD, karena ada keterbatasan alat, staf, perkembangan kondisi korban di tempat kejadian, jadi memang harus dilakukan retriase di IGD, gitu ya. Makanya di IGD ya harus cepat, harus lebih efektif, lebih efisien, lebih spesifik lagi apa tindakan yang harus dilakukan. Nah di IGD merah. Merah itu biasanya dengan masalah airway, breathing, sirkulasi, penurunan kesadaran juga iya, kesulitan bernapas, kejang, shock, cedera tulang, cedera kepala berat. Ya seperti kasus-kasus seperti inilah yang biasa merah. Waktu responnya 0 sampai 10 menit. Yang tadi saya bilang ininya adalah respon waktunya yang jadi indikator biasanya di IGD. Gitu ya. Contoh masalah yang merah, nyeri dada hebat pada pasien SKA, cedera multiple trauma, atau multiple trauma, kemudian trauma di dada, trauma di abdomen, atau trauma terbuka, trauma dada terbuka, trauma terbuka gitu ya, kelainan pada persalinan, obstetrik, atau perdarahan tidak terkontrol. Ini yang merah-merah. Oke, yang kuning. Kuning tadi darurat nggak gawat kalau kuning. Waktu responnya 30 menit. Contoh kasusnya biasanya
nyeri karena gangguan di paru, pernapasan, PPOK, lain-lain, luka bakar, penurunan kesadaran, gitu ya. Di GCS-nya lebih dari 8 itu kuning tuh. GCS lebih dari 8 berarti CKS ya, cedera kepala sedang ya. Oke, kalau lebih dari 8. Jadi kan ada CKB ya untuk cedera kepala ya. Nah, kalau itu intinya penurunan kesadaran lebih dari penurunan kesadaran. GCS-nya lebih dari 8 itu masuk kuning. Kemudian diare dengan dehidrasi sedang. Kalau dehidrasi berat masuk merah. Oke. Kemudian muntah terus-menerus, panas tinggi. Nah, ini yang kuning-kuning. Banyak lagi. Nah, intinya pasien-pasien yang memerlukan waktu respon sekitar 30 menitan. Itu masuk kuning. Oke. Maka ya trim triase penilaiannya benar-benar harus lebih spesifik. Ini kemana? Salah di triase ya salah penanganan nantinya. Itu ya. Nah, kalau hijau itu dia tidak gawat, tidak darurat. Waktu responnya 60 menit. Contoh batuk, luka minor, dislokasi kayak gitu. Tapi intinya pasien masih sadar penuh gitu ya. Kalau hitam, death on arrival atau DOA, jadi pada saat datang sudah meninggal. Nah, waktu respon 120 menit ya intinya mah pasien hitam itu yang sudah meninggal. Oke. Next. Nah, ini alur layanan di IGD. Jadi pasien datang di IGD, kemudian datang lewat pakai ambulan kan, atau tanpa ambulan dibawa oleh keluarga. Nah, tergantung lah ya. Nah, kan dilakukan triase tuh pra rumah sakit kalau datang ambulan gitu ya. Kalau datang sendiri berarti tanpa ada triase gitu ya. Oke. Tapi tetap mau datang dengan ambulan, mau datang sendiri tetap harus dilakukan retriase. Ambulan pun ya bukan ambulan-ambulanan gitu ya. Kalau ambulan-ambulanan ya nggak akan dilakukan triase lah. Ya, ambulannya ambulan apa? Ambulan standar dadar. Bagaimana ambulan standar dadar ya nggak di sini dibahasnya gitu ya. Jadi ambulan beda ya ambulan dengan mobil jenazah gitu ya. Ini mah ambulan dengan mobil jenazah mirip-mirip gitu ya. Ambulan tuh mirip malah kayak pengantar, ini pengantar gitu ya. Ambulan tuh harus lengkap standar gada. Tetap dilakukan retriase di rumah sakit. Nah, retriase di rumah sakit ya kita ini kan hijau, kuning, merah, hitam. Ya kalau hitam rujuknya ke kamar jenazah atau ke forensik kalau ada korban pembunuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang merah biasanya masuk ke ruang resusitasi. Biasanya yang merah masuk ke ruang resusitasi itu biasanya dengan pasien-pasien kritis. Gitu ya. Pasien-pasien yang kritis. Maka kita rujuk bisa ke terminal care, bisa ke HCU, bisa ke ICU, bisa ke ICCU, bisa ke PICU, Perina, atau ke ruang OK, ruang operasi situ. Gitu ya. Kalau yang situ berarti memang harus ada penanganan langsung operasi. Kalau harus distabilkan dulu, stabilkan dulu. Tidak mungkin dioperasi, harus distabilkan kondisinya dulu di ICU ke ICU dulu. Kayak gitu. Kalau dengan jantung, misalkan kegawatan jantung sudah stabil, semua tidak diperlukan operasi ya masuk ke ruangan dan perlu pemantauan khusus berarti masuk ke ICCU kayak gitu ya, kayak gitu seterusnya. Kuning ini masuk ke ruang tindakan atau ruang monitor kalau yang kuning. Kalau yang merah tadi masuk ke ruang resusitasi. Nah, yang kuning bisa masuk ke ruang OK juga bisa sito gitu ya, karena mencegah terjadinya masuk ke merah, misalkan untuk menghentikan perdarahan, fraktur dan lain-lain ya itu bisa tuh. Bisa ke IW, bisa ke ruang kebidanan, bisa ke ruang rawat dewasa, bisa ke ruang rawat anak. Gitu ya. Nah, yang hijau ya bisa langsung pulang kalau yang hijau gitu ya, atau masuk ke ruang tunggu. Gitu. Nah, dari sana nanti
Ya kalau kondisinya bagus, ya bisa pulang. Tapi kalau pasiennya nggak tertolong, bisa masuk ruang forensik atau ruang jenazah gitu ya. Kayak gitu. Ya, sama itu saling keterkaitan gitu ya. Nah, ini layanan-layanannya. Standarnya seperti ini. Tuh. Prinsip umum asuhan keperawatan gawat darurat itu harus dilakukan cepat, tepat. Tetap saya ingati cepat, tepat. Makanya untuk dilakukan cepat, tepat, triasenya harus tepat. Triasenya intinya harus tepat. Kalau tidak tepat, ya bakal salah dalam melakukan tindakan. Kemudian menentukan diagnosa keperawatan, ya tadi di airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Ini tindakan keperawatan dan evaluasi kontinuum, apa namanya, langsung. Jadi tadi saya sebut ada masalah, atasi, evaluasi. Ada masalah, atasi, evaluasi. Dan kita harus mampu memprioritaskan masalah-masalah yang mengancam nyawa duluan. Makanya triase tadi yang paling penting. Yang paling utama yang merah-merah ya jalan napas dulu berarti. Misalkan ada bersihan jalan napas ya buka jalan napasnya. Kurang dari 10 menit Pak, jalan napas harus terbuka. Kayak gitu ya. Jadi enggak 3 kali 24 jam enggak kayak gitu ya. Ada masalah atasi evaluasi. Masalah atasi evaluasi gitu ya. Evaluasinya yang berkelanjutan, continue gitu ya. Pelayanan utamanya yaitu penyelamat tadi sudah saya ulang-ulang, menyelamatkan hidup dan menstabilkan hemodinamik pasien. Jadi mengembalikan kondisi hemodinamiknya kembali stabil. Intinya itu, kuncinya itu. Kemudian sudah stabil, apa yang dilakukan? Kita monitor. Monitor jangan sampai kembali kondisinya drop kembali hemodinamiknya. Ya. Monitor sesuai kondisi. Kemudian alat kesehatan penyelamat hidup harus selalu siap pakai dan sesuai. Jangan sampai kita nyari-nyari lagi. Sudah ada di tempatnya, sudah sesuai standar dan available terus. Makanya harus di-recheck sebelum dinas itu semua alat dan lain-lain lengkap tersedia. Ada mejanya, ada trolinya itu yang memang, dan ada lebar checklist alat di sana untuk kelengkapan alat. Mana yang nggak ada tuh harus segera diisi. Dan yang paling penting safety kita dalam tindakan. Harus menjaga safety kita, safety pasien, safety lingkungan. Jaga keamanan diri perawat dan pasien serta lingkungan. Gitu ya. Jadi nggak mau kan kalau misalkan kita sendiri untuk menolong orang tapi kita sendiri cedera. Nah, jadi tetap safety. Jangan lupa apa? Pakai sarung tangan. Gitu ya. Masker dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi tingkat apa namanya penularan atau tingkat intinya pencegahan infeksi silang dan lain sebagainya ya, intinya keamanan untuk diri kita tetap jaga. Kemudian informasi dan penkes cepat, tepat, mudah dimengerti gitu ya. Pendidikan kesehatannya nggak kita buat SAP dulu dan lain-lain nggak ya, tapi kita harus cepat, tepat, dan mudah dimengerti untuk pasien. Kemudian setiap dokumentasinya juga sama, khas kalau di IGD, mudah, cepat, dan tepat digunakan. Ya, nanti saya berikan contohnya ada. Dan tetap menjaga aspek etik lega keperawatan. Kita harus tahu mana yang mana tindakan yang boleh dilakukan perawat, yang tidak boleh, kemudian etiknya tetap di beneficence, normal efficiency, confidentiality, accountability, veracity, justice, itu tetap kita jaga ya etiknya. Nah, skep dadar ini ini contoh
banyak formatnya sebetulnya, ya. Terdiri dari identitas, nama, usia, jenis kelamin, alamat, agama, tangga masuk rumah sakit, nomor medical record, diagnosa medis, ampol biasanya di sini gitu ya. Untuk obatnya ada alergi, alergi biasanya tindakan pengobatan yang telah dilakukan, kemudian alergi terhadap obat ada apa, keluhan-keluhan utamanya apa, tanda-tanda vitalnya seperti apa gitu ya. Kemudian data prehospitalnya masuk ke rumah sakit dengan ambulan sendiri, kendaraan umum atau lain-lain gitu ya. Kemudian riwayat alergi ini kurang di sini mungkin untuk empolnya ya. Kemudian keluhan utama. Untuk identitas, kemudian pengkajian primer masuk airway, breathing, sirkulasi. Di sini. Airway-nya cek, paten tidak paten. Ada bunyi napas tambahan enggak? Look, listen, and feel. Ya, cyanosis enggak? Ada bunyi napas tambahan enggak? Bunyi napas tambahan, gargling, snoring, stridor, ada enggak? Paten tidak paten. Breathing, pernapasannya efektif atau tidak efektif? Ada atau enggak? Ya, lihat, look, listen, and feel. Warna kulit, pola napas, kerja napas, ada otot bantu napas, suara napasnya, vesikuler, wheezing, bronchis, stridor atau apa, ada jejas atau enggak di dada, ada deviasi trachea atau enggak, pengembangan dadanya seperti apa, simetris atau tidak, ada distensi vena jugularis atau tidak, gitu ya. Itu. Jadi pengkajian biasanya di ini selanjutnya adalah masalah intervensi evaluasi. Ini untuk pengkajian dulu. Sirkulasi, kualitas nadi, jumlah nadinya, kualitas nadi itu kuat atau lemah bahannya. Kemudian berapa kecepatannya, ritme jantungnya reguler, irreguler, EKG-nya normal atau enggak normal, CRT-nya lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik, warna kulitnya normal atau enggak, suhu kulitnya hangat atau dingin. Itu punya interpretasi tertentu ya. Misalkan suhu kulit panas, hangat atau dingin, ada stasis vena atau arteri gitu ya, yang bermasalah sumbatan arteri atau stasis vena. Itu benar-benar memang di sini perlu pemikiran kritis gitu ya untuk di pengkajiannya. Oke, ada diaporesis atau tidak gitu ya. DE-nya yang dikaji apa? Tingkat kesadaran, GCE. Biasanya tuh di awal juga ada tuh untuk tingkat kesadarannya, tapi AVVU biasanya. Nah, di sini GCS, AVVU, alert verbal fine, alert verbal fine unresponsive. Itu di atas biasanya yang masuk di identitas. Tingkat kesadaran GCS, motorik verbal itu harus dikaji, exposure-nya seperti apa juga itu harus dikaji. Untuk pengkajian sekundernya biasanya kaji wawancara anamnesa, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan lalu, riwayat kesehatan keluarga, ada alergi atau tidak gitu ya. Kemudian dilakukan pengkajian head to toe. Nah, ini yang sekundernya mulai dari kepala sampai kaki, rambut, wajah, mata, hidung, telinga, mulut, kemudian torak, pengembangan dada, pulsasi, palpasi, ada nyeri, ada krepitasi, ada iktus kordik, ada bagaimana irama jantungnya, iktus kordiknya seperti apa. Ini leher torak ya, leher dan torak, deviasi trachea atau enggak, auskultasi paru jantung, bunyi napasnya seperti apa, bronhia, bronkovesikuler atau vesikuler bunyinya, ada atau dia yang abnormal, ronki, wheezing, bunyi jantungnya seperti apa, S1, S2 aja atau ada bunyi jantung S3, S4-nya ada. Nah, untuk menentukan masa keperawatan curah jantung atau apa gitu ya. Atau penurunan kardiak, ya curah jantung, kardiak output sama gitu kan, toleransi aktivitas. Ya, intinya diagnosanya bakal tepat kalau pengkajiannya tepat, dilakukan dengan tepat. Ini nanti di skill lab gitu ya, dipertajam. Perkusi paru jantung kita dengarkan juga perkusinya untuk paru ya yang 77 tadi gitu ya.
apa sih ya. Itu ya 77 ya. Itu perkusi yang kita cek hipersonor atau sonor, bedanya untuk pneumotorak atau hematotorak seperti apa gitu ya. Untuk perkusi abdomen itu inspeksi, palpasi, auskultasi tetap semua untuk lain pengkajian di gawat darurat, inspeksi, palpasi, auskultasi, inspeksi, palpasi, auskultasi kayak gitu semua ya. Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi itu ya. 4 tadi, inspeksi bentuk, kelainan, palpasi nyeri, distensi, auskultasi suara peristaltik, jumlahnya, perkusinya timpani atau ada kelainan atau enggak. Untuk ekstremitas sama inspeksi, palpasi, inspeksi warnanya, palpasi nyeri, ada krepitasi, ada udem, PMS-nya seperti apa, pulsasi, sensasi, motoriknya seperti apa untuk pasien-pasien fraktur biasanya ini di sini ya. Kemudian pemeriksaan penunjang terapi medisnya itu sebutkan apa saja, radiologi, lab darah, pemeriksaan lain dan terapi medisnya apa saja. Nah, itu contoh untuk dokumentasi biasanya singkat, cepat, padat. Nah, di sebelahnya itu tabelnya ada tindakan dan evaluasi. Oke, asuhan keperawatan gawat daruratnya, diagnosa keperawatan pada sistem pernapasan dulu. Oke, pada sistem pernapasan, oke, itu ada beberapa diagnosa yang bisa kita angkat. Ya, biasa yang dihadapi oleh pasien pertama adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Itu kalau misalkan ada data mayornya biasanya ketidakmampuan mengeluarkan sekret, itu ya, atau ketidakmampuan mengeluarkan sumbatan, ya, atau gangguan pertukaran gas, ya, atau resiko bisa aktual untuk gangguan pertukaran gas. Biasanya datanya di sini kita memerlukan data AGD, gitu ya. Kemudian bisa juga intoleransi aktivitas untuk pasien-pasien jantung. Ada derajat NYHA-nya. Atau yang non jantung juga bisa. Atau bisa juga nyeri akut. Harus ada data mayornya skala nyeri. Gitu ya. Kemudian bisa yang bersifat psikologisnya, kecemasan. Gitu ya. Bisa juga. Nah, ini masalah-masalahnya yang diangkat. Biasanya yang muncul ya 3 tadi. Bersihan, pola napas, pertukaran gas, gitu ya. Kalau pola napas, di sini pola napas belum masuk ya. Oke, pola napas. Kalau pola napas biasanya ada perbedaan rasio inspirasi dan ekspirasinya, gitu ya. Memanjang atau memendek ya. Makanya nanti dan ada penggunaan otot bantu napas, gitu ya. Ada retraksi dinding dada. Oke. Next. Intervensinya apa aja? Ya, bebaskan jalan napas. Kalau bersihan jalan napas, bisa bebaskan jalan napasnya. Ya tadi kalau bunyi napasnya snoring, gargling. Kalau gargling bisa suction, gitu ya. Garglingnya itu tergantung kalau cairan biasa pakai suction biasa, kalau gumpalan darah harus pakai rigid kayak gitu ya. Harus segera ditangani. Kalau snoring berarti harus pakai OPA atau NPA. Kali ini di rumah sakit ya tetangannya. OPA atau NPA. Kalau OPA kondisi pasiennya seperti apa? Kondisi pasiennya tidak sadar dan tidak ada refleks muntah. NPA kalau masih sadar dan ada refleks muntah. Itu ya. Kemudian baru kita kasih oksigen. Ya sebelumnya juga tadi apa namanya? Kalau nanti kalian pelajari kalau pasien multiple trauma apa yang harus dilakukan, pasang nekolar misalkan gitu ya. Kalau pasien multiple trauma ya, sebelum ke pernapasan, sebelum melakukan tindakan apa, selamatkan cervicalnya dulu ya, cedera cervical. Oke, kasih oksigen, pasang oximetri. Kalau
AGD-nya bermasalah, apa yang harus dilakukan. Dinamis ya. Oke, evaluasinya ya bersihan jalan napasnya. Tidak ada sumbatan jalan napas, yang pastinya itu ya. Oke, cek kepatenan jalan napas. Intinya itu ya, untuk di pernapasan. Kemudian bagaimana AGD-nya? Kalau untuk AGD, kalau untuk AGD, kalau untuk apa namanya, pertukaran gas AGD normal. Kalau pola napas berarti pola napasnya kembali normal, gitu ya. Sistem kardiovaskuler sekarang, diagnosa keperawatannya bisa mulai nyeri untuk SKA. Biasanya di IGD ini yang sering muncul apa? Ini nih, nyeri ya, nyeri. Kemudian curah jantung atau penurunan cardiac output sama, atau intoleransi aktivitas, atau gangguan pertukaran gas juga bisa. Hipervolemi juga bisa, tergantung ya. Ya, ini diagnosa yang mungkin muncul. Ya, ini kalian bisa menegakkan ini kalau kalian tahu data mayor minornya gitu ya. Nyeri akut data mayornya ya menunjukkan skala nyeri berat gitu ya. Intoleransi aktivitas ada derajat NYHA biasanya. Jadi kalau dia beraktivitas memperburuk keadaannya di sana gitu ya. Penurunan cardiac output itu CTR data mayornya, atau ada bunyi jantung tambahan di sana gitu ya. Tamponan jantung, nah kayak gitu ya. Gangguan pertukaran gas AGD, kecemasan menyebutkan kecemasan atau ketakutan terhadap sesuatu dan menyebutkan penyebabnya. Biasanya kayak gitu. Intervensi tindakan keperawatan sistem kardiovaskuler, ya kita periksa EKG-nya, berarti kaji bunyi jantung dan lain-lainnya. Pasang oximetri untuk cek bagaimana pertukaran gasnya gitu ya, saturasinya. Kemudian kalau ada kegawatan jantung, lakukan resusitasi jantung RJP, ya lakukan RJP. Manajemen nyeri gitu ya, juga di sini kalau pasiennya nyeri pada nyeri dada gitu ya, biasanya manajemen nyeri dada di sini. MONA tuh ya, morfin, oksigen, nitrogliserin, aspirin, nah kayak gitu yang MONA. Nah, nanti kalian bakal belajar tuh ya, khas ini saya yang secara umum gitu ya. Kalau nyeri hebat berarti kasih kolaborasi ISDN. Nah ini yang mandiri-mandiri gitu ya. Kan kalau tindakan keperawatan di sini multidisiplin gitu ya. Berarti ada beberapa yang harus dikolaborasikan. Nah, kalian harus gitu ya. Gimana pemberiannya, caranya, apa yang harus dievaluasi, tanda bahayanya seperti apa. Harusnya gitu ya. Kemudian evaluasinya, nyerinya berkurang kalau pasien nyeri, jalan napasnya paten gitu ya, sirkulasinya untuk darahnya stabil gitu ya, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu itu aman, intinya pasiennya stabil, nyerinya berkurang, tingkat kesadarannya pasiennya sadar. Ya, kalau di keperawatan gawat darurat ya kayak gini, intinya menstabilkan pasien. Endokrin, sistem saraf dan endokrin. Kalau sistem saraf biasanya pasien dengan cedera kepala atau pasien stroke gitu ya. Diagnosanya kalau nggak penurunan kapasitas adaptif intrakranial, resiko perfusi jaringan, gangguan perfusi jaringan cerebral, resiko gitu ya, bisa nyeri akut, nyeri kepala hebat gitu ya pasiennya biasanya, atau resiko aspirasi bisa, resiko pasien stroke gitu ya, itu resiko aspirasi itu terutama kalau ada kelainan di narkos kranial 5, 7, 9, 10, 12 gitu ya. Kemudian ada resiko trauma kalau pada anak yang kejang demam gitu ya. Resiko aspirasi juga gitu ya. Hipertermi juga kalau kejang demam gitu ya.
Jadi dinamis lah ya sebenarnya, ini saya nggak mematok ini aja, ini yang saya bilang di sini yang ditampilkan adalah yang sering muncul gitu ya. Tapi ya di lapangan ya dinamis gitu ya. Nggak mungkin atau susah untuk mengcover semua di sini. Memang harus ada pasiennya jelas. Kadang apa ya, pasiennya itu di IGD itu ya nggak pasti, saya bilang tadi nggak pasti, penuh dengan ketidakpastian di sana, kompleksitasnya itu ya. Nah, intervensi tindakan keperawatan sistem persarapan ya tadi kalau pasiennya ada cedera kepala hebat, nah nanti diklasifikasikan cedera kepalanya ringan, sedang, berat, kemudian kalau ada tanda-tanda TIK ya apa tanda TIK tuh, muntah proyektil, nyeri kepala hebat, bradikardi, hipertensi gitu ya, kemudian papil edem. Nah itu berarti tinggikan head up kepala gitu ya, kemudian atasi nyerinya, nyeri kepala, oksigen, kolaborasi manitol gitu ya, kemudian cegah terjadinya hipertermi, cegah terjadinya kejang, wah banyak dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau untuk cedera kepala gitu ya, untuk apa namanya, dan banyak yang harus dikolaborasi lagi ya dengan dokter. Oksigen, oke nih pemberian oksigen asal kanul, masker sederhana ya tergantung dari kebutuhan pasiennya, kondisi pasiennya ya. Kita harus mampu menentukan bareng-bareng berkolaborasi dengan dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengkolaborasikan suatu tindakan gitu ya. Harus mampu menganalisa ya. Contoh dalam ngasih oksigen, itu kapan kasih nasal kanul, kapan kasih masker sederhana, kapan kasih non rebreathing, kapan dikasih rebreathing, hingga kapan ventilator, dan apa yang harus dievaluasi setelah pemberian, kapan evaluasinya, apa komplikasinya, apa kontraindikasinya, itu harus paham gitu ya. Kemudian pasang oximetri untuk memantau evaluasi, lakukan suction kalau ada apa namanya dibersihan jalan napas yang bermasalah, kasih bantuan napas kalau memang dia pernapasan tidak spontan gitu ya, dan pasang neck collar kalau multiple trauma. Kemudian tata laksana untuk cedera kepala biasanya ya tadi ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial tadi, monitoring TIK gitu ya, atau ada cedera fraktur basis kranii. Untuk stroke ada hemoragik, ada non hemoragik, lain lagi. Banyak kompleks yang saya terangkan di sini adalah yang secara umum. Nanti yang khususnya silahkan di chapter-chapter selanjutnya. Evaluasinya ya kembali pokoknya yang saya umum, secara umumnya evaluasinya intinya menstabilkan pasien. Kondisi pasien dalam kondisi stabil. Stabil dalam hal apa? Jalan napas, pernapasan, serta sirkulasi dan kesadaran. Itu semua stabil, aman lah sudah. Itu ya. Diagnosa keperawatan endokrin biasanya untuk di kondisi-kondisi medik itu ada hiperglikemi ya, ketidakstabilan kadar gula darah, atau krisis tiroid ya pasiennya yang muncul di sini, bisa perfusi jaringan otak ya, bisa bersihan jalan napas, bisa defisit volume cairan gitu ya. Ini yang sering muncul. Intervensinya ya sama, kita menstabilkan pasien, kasih oksigen, oximetri, suction. Kalau bermasalah, kasih bantuan jalan napas kalau pasiennya gagal napas spontan, pasang OPA kalau snoring ya, kasih insulin kalau dia hiperglikemi, kalau hipoglikemi berarti kasih larutan gula, kalau tidak sadar berarti dikasih dextrose. Ya apa ya, ya dinamis ya, nggak mungkin ini diterangkan per penyakit satu-satu di sini gitu ya. Jadi ini secara umum contoh saja. Evaluasi ya balik lagi intinya hemodinamik pasiennya aman, hemodinamik terdiri dari jalan napas, paten atau enggak,
breathing, pola napasnya, kemudian sirkulasi tekanan darahnya yang kita lihat, nadinya, akra dingin, CRT, kemudian untuk D-nya kesadarannya kita kaji ya. Kemudian muskuloskeletal biasanya ini pada pasien fraktur gitu ya. Diagnosa yang sering muncul biasanya nyeri ya. Kalau skala nyerinya hebat. Oke, kita ambil biasanya ini kita harus kolaborasi obat analgetik. Kemudian yang di muskulo tuh yang kegawatan lainnya biasanya apa ya, kompartemen sindrom tuh yang harus diwaspadai ya, kompartemen sindrom gitu ya, maka harus ya segera siap-siap persiapkan pasien untuk kolaborasi fasiotomi kita ya. Kemudian resiko terjadinya trauma tambahan, oke, terjadinya disfungsi neurovaskuler, kecemasan, gangguan perfusi jaringan perifer, hambatan mobilitas fisik, banyak ini ya di sini. Resiko shock gitu ya, resiko perdarahan, hipovolemik di sini ya, di muskulo ya biasanya. Karena biasanya data muskulo multiple trauma gitu ya. Tergantung kondisi triasenya kuning atau merah atau hijau. Dan di sini biasanya kalau hipovolemik atau resiko shock di sini biasanya memang kita harus bisa menentukan ada di level derajat berapa ini kehilangan darahnya gitu ya, sehingga tindakannya dan evaluasinya tepat di sini. Intervensi tindakan keperawatan muskulo masih kasih ya, intinya tetap kita upaya dalam menstabilkan kondisi pasien, mulai dari pemberian oksigen, menghentikan perdarahan, melakukan pembidayaan, monitoring oksigenasi, bisa ngasih bantuan jalan napas, bisa dengan BVM atau ventilator, langsung suction untuk bersihan jalan napas, pembidayaan kalau apa namanya untuk apa imobilisasinya gitu ya, dan lakukan perawatan luka. Perlu hentikan perdarahan, kolaborasi gitu ya. Evaluasinya sama tetap adalah mengevaluasi hemodinamik pasien dalam kondisi stabil. Upayakan dalam kondisi stabil, mulai dari jalan napas, pola napas, sampai sirkulasi dan tingkat kesadaran. Untuk muskulo ya biasanya PMS yang dikaji, pulsasi, mobilisasi, dan sensasi. Itu ya, pulsasi, motorik, sensasi. Ya. Oke, dan kaji ada tanya kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom tuh biasanya yang khas itu nyeri hebat yang tidak hilang dengan pemberian analgetik, itu kompartemen sindrom tuh. Ya, kemudian luka bakar biasanya hipovolemik nih. Bersihan jalan napas itu muncul kalau misalkan dia udem trachea ya. Kalau luka bakarnya di area muka, leher, alis terbakar, bulu hidung terbakar, nah itu bersihan jalan napas biasanya segera dilakukan tracheostomi, ETT gitu ya biasanya, langsung ETT. Kemudian hipovolemi kadang, nah di sini kalau ada hipovolemik yang berat gitu ya, itu memang harus segera dilakukan resusitasi cairan segera pada pasien. Biasanya dikasih 2 line tuh di sana. Kemudian apa lagi namanya, harus tahu tuh pakai Paklan, Baxter untuk pemberian cairannya gitu ya, resusitasi cairannya, dan apa yang harus dievaluasi, apa komplikasinya dari pembelian cairan yang tadi ya, dan apa yang harus diperiksa itu harus benar-benar ngeh gitu ya. Kemudian nyeri jelas ya, harus tahu derajat level kedalaman lukanya, luas luka bakarnya itu harus tahu kalau di sini ya, untuk menentukan diagnosa keperawatan. Pengkajian itu harus komprehensif dan tahu data mayor, data minornya. Kemudian kecemasan, oke. Biasanya di sini integritas kulit, di sini nyeri, hipovolemik, bersihan jalan napas gitu ya.
biasanya yang sering. Intervensinya oksigen, cairan, terutama cairan kalau untuk luka bakar gitu ya. Kalau untuk oksigenasinya biasanya suction, untuk perawatan luka bakarnya juga harus dilakukan. Tapi di sini yang kurang adalah cairan ya. Oh ini balik lagi ke pernapasan ya. Oh ini luka bakar nih. Biasanya di luka bakar adalah cairan ya, di cairannya. Oke. Next, obstetrik ginekologi nih. Obstetrik dan ginekologi. Kehamilan. Keracunan obstetrik ginekologi ya. Nah, keracunan dulu. Untuk keracunan biasanya diagnosanya pola napas, defisit volume cairan, disfungsi neurovaskular perifer, dan kecemasan. Nggak jauh-jauh ya. Tindakannya kalau keracunan ya tergantung dari jenis racunnya ya. Keracunan apa dulu ya. Oksigen tetap, kalau gagal napas ya bisa ventilator langsung, oximetri pemantauan oksigen, suction, dan kumbah lambung. Ya tergantung onsetnya kapan juga ya. Nanti konsepnya itu silahkan. Ada asuhan keperawatan darurat pada keracunan secara khususnya. Oke. Oke, intinya evaluasinya balik lagi tadi sama aja, kondisi hemodinamiknya kembali stabil mulai dari jalan napas, pola napas, sirkulasi, dan kesadaran. Tetap. Oke, sekarang obstetrik ginekologi. Biasanya pola napas, bisa bersihan jalan napas juga, bisa hipovolemik juga di sini. Perfusi jaringan perifer juga bisa, nyeri juga bisa, nyeri melahirkan di sini ya. Atau kecemasan bisa, hipovolemik juga bisa, resiko shock bisa, resiko perdarahan bisa, resiko cedera ibu janin bisa. Banyak lah sebenarnya. Ini hanya contoh aja di sini. Intervensi tindakan keperawatan pada obstetrik ginekologi ya sama, intinya tindakan dasarnya adalah kasih oksigen, menstabilkan pasien dalam kondisi equilibriumnya. Intinya pasien dalam kondisi stabil, nggak jauh-jauh intinya untuk mengembalikan kestabilan airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Yang intervensinya nggak jauh-jauh ke sana ya. Kalau ada masalah di napas, atasi masalah napas. Ada masalah ya breathing, pernapasan, jalan napas, dan breathing, atasi. Kalau ada sirkulasi, atasi gitu ya langsung gitu ya. Evaluasinya sama, intinya evaluasi kondisi hemodinamik pasien. Oke, kaji sirkulasi ya tadi, jalan napas, pola napas, sirkulasi, tingkat kesadaran, nggak jauh-jauh ke sana ya. Tergantung dari diagnosa atau masalah yang muncul terhadap pasien. Oke, pada anak biasanya anak kejang demam muncul diare juga ya. Kalau kejang demam ya cedera, hipertermi bisa, perubahan perfusi jaringan cerebral juga bisa, resiko tinggi cedera juga bisa, defisit volume cairan juga bisa untuk diare ya. Nah, intervensi tindakan keperawatan pada anak ya sama, nggak jauh-jauh dari intervensinya adalah menstabilkan kondisi anak. Mulai dari ngasih oksigen, ngasih bantuan jalan napas, RJP dan lain-lain ya, pasang oximetri, suction, OPA, nebu dan lain-lainnya banyak ya. Intinya menstabilkan kondisi pasien intinya gitu ya. Tindakannya ya tergantung dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Banyak. Evaluasinya ya tadi sama kembali kepada masalah pasien, apakah di jalan napasnya, apakah di pola napasnya, apakah di cairannya, apakah di sirkulasinya, apa tingkat kesadarannya, apa di suhunya, tergantung dari kondisi pasien. Balik lagi, nah di sini diperlukan, dituntut apa namanya, kecepatan berpikir, ketepatan, kecermatan, dan critical thinking dari kalian harus dilatih. Oke, itu saja mungkin yang
secara umum bisa disampaikan dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom pertanyaan, untuk tugasnya silahkan kalian buat resume, perkuliahan sekarang, apa yang saya sampaikan ini silahkan dibuat resume, catatan, dan, ada tugas nanti saya kirimkan tugas di kolom komentar untuk membuat asuhan keperawatan pada kasus yang nanti akan saya berikan gitu ya. Silakan kalian intinya tugasnya adalah kembalikan pasien dalam kondisi hemodinamik yang stabil. Mulai dari triasenya ya, mulai dari triase, kemudian lakukan pengkajian sampai evaluasi tadi ya dan dokumentasikan. Silakan nanti akan saya kasih link kasusnya di kolom komentar, kemudian kalian silakan buat resume dan bahasan kasus tadi, kirimkan tugasnya di link komentar. Oke, untuk ininya nanti saya kirim gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kolom komentar itu ininya ya, link Google Drive-nya ya, tugasnya di-upload di Google Drive, linknya silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.